Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa dalam channel kita Orang Surau. InsyaAllah kita akan mencoba kembali mereaksi. Ada beberapa video dan beberapa kumpulan video yang beredar bahwasanya ada video-video yang dianggap nyeleneh di tengah masyarakat tentang adanya kegiatan banser. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kumpulan ini sengaja kita tayangkan sebagai mungkin barangkali ajang untuk evaluasi, karena inilah sebuah alasan kenapa di daerah pun keberadaan banser ini tidak diperkenankan. Saudaraku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selain image yang buruk yang disandang oleh banser pada hari ini, yaitu tukang pembubar pengajian, masih ada hal-hal yang lain yang mesti kita koreksi berkenaan dengan kegiatan banser dan ansor yang beredar melalui videonya atau jejak digitalnya yang telah beredar di tengah-tengah masyarakat. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di sini ada yang nyanyi ketika syai, kemudian ada yang nyanyi al-i'tiraf di gereja juga ada, kemudian membaca sholawat kepada Jokowi juga. Nah, hal ini mesti menjadi evaluasi ke depan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah masukan kepada saudara-saudara kita yang berada di ansor ataupun banser. Berikut cuplikannya. Video ini menunjukkan sekelompok jemaah umroh yang sedang melakukan ibadah sa'i di Mekah, Arab Saudi. Dalam prosesnya, jemaah umroh yang diketahui dari kelompok Ansor dan Banser NU ini menyanyikan sebuah lagu tertentu. Dikutip dari detik.com, Ketua Umum GP Ansor, Yakut Khalil Qoumas, menyatakan aksi melantunkan nasyid Yalal Waton yang dilakukan saat sa'i itu murni karena spontanitas. Namun, Yakut tetap meminta maaf jika memang hal itu dipandang mengganggu dan kurang tepat. Sebelumnya juga beredar video berbeda yang menunjukkan seorang pemandu ibadah umroh memimpin ibadah sa'i dengan diselingi membaca Pancasila secara berjamaah. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Mengucapkan Pancasila, kemudian lagu-lagu dan lain sebagainya, itu justru melanggar syariah itu sendiri. Oleh karena itu perlu ada upaya teguran dari pemerintah, dan MUI menyadari bahwa itu bukan representasi dari mainstream Muslim Indonesia, tetapi dari kelompok kecil yang mungkin dia tidak memahami arti sa'i itu sendiri. Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala merah putih, sallallahu ala nahdlatul ulama, sallallahu ala Bansor, sallallahu ala Jokowi, ya Nabi.
Nah, itulah sekelumit cuplikan yang kita tayangkan. Ada juga perkataan para tokoh ya, yang dianggap tokoh juga memberikan pernyataan kepada anggota Banser tentang umpama bahwasanya Banser ini akan masuk surga lebih dahulu untuk mencek kondisi dan keadaan di sana atau mencek lokasi. Ini kan pernyataan yang dianggap apa ya, sebuah guyonan. Ya, kenapa guyonan? Ya karena ini adalah yang disampaikan ini adalah mengenai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bijaknya kalau tentang ayat-ayat Allah itu tidak usah dijadikan guyonan ya. Karena bagaimanapun ya, ketika kita menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk guyonan, ini akan merusak yang namanya akan adanya semacam apa ya? Semacam bukan merendahkan ya, tapi menganggap enteng akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah lebih baiknya bahasa seperti ini tolong dihindarkan karena ini menyangkut kesakralan tentang ajaran agama. Coba kita lihat beberapa orang tokoh yang menyatakan perkataan yang mungkin dianggap juga ini tidak pantas ataupun tidak di tempatnya. Silakan simak berikut ini. Undang-undangnya Banser niku namung siji, wani mati jangan sampai lapar, itu saja. Makanya panitia pengajian harus memperhatikan Banser. Saya itu cinta dengan Banser gara-gara Habib Lutfi pernah mengatakan, kalau saya besok masuk surga, dikasih tiket surga oleh Allah, anak-anak Banser belum ada di dalamnya, maka saya akan keluar dari surga dan tiket surga saya akan saya berikan kepada anak-anak Banser. Makanya saya yakin Banser masuk surga. Kok ada Banser nggak masuk surga itu ada sebabnya. Pas kiai ini ngaji, Banser ini mburi panggung nguyuh ora cewek. Wes, wah Banser serba guna ini. Weh, tepuk tangan buat Banser kita. Aide. NU lengkap Pak, lengkap personile. Masya Allah Banser. Wisokan lebu surga ini nggih dhisik dhewe dan kalau di kiai gitu, Banser itu masuk surga dulu, cek lokasi. Polisi belakangan dan ngamankan kita dulu ya dari cubitan mak-mak itu tadi. Alhamdulillah ya Allah. Tapi terima kasih dan saya sangat mengapresiasi dengan kepolisian Blitar Kota pada satu-satunya organisasi di Indonesia yang didirikan oleh para kiai-kiai kita, para masyaikh-masyaikh kita melalui istikharah, melalui puasa, yang tidak asal kita membuat organisasi. Jadi saya yakin sampean ketika sudah bergabung di Ansor dan Banser, insya Allah sampean sudah mendapatkan satu tiket untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan untuk penampilan yang terakhir ini kita akan tampilkan pernyataan Ketua Umum Banser, yakni Yakut Kaumas ya, yang menjadikan kontroversial tengah masyarakat yang sempat masyarakat gaduh karena ungkapan dan ucapan yang memang tidak patut diucapkan salah seorang tokoh dan bahkan telah menjabat sebagai Kemenak ya, yang mestinya apa yang dia sampaikan itu seharusnya lebih diperhatikan supaya tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat, apalagi ini adalah seorang tokoh bangsa yang seharusnya itu yang keluar dari mulutnya ya suatu hal yang indah yang mendamaikan umat beragama, bukan malah menjadikan bahasa-bahasa seperti itu membuat ricuh, membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Ini barangkali yang mesti kita sampaikan ya. Mudah-mudahan penyampaian kita ini bukan dalam rangka membenci, tapi adalah dalam rangka mengevaluasi. Sekali lagi kita sampaikan, mudah-mudahan ini ke depan tidak terulang lagi. Mudah-mudahan Banser ke depan jauh lebih baik lagi ya. Apapun yang terjadi permasalahan kita sesama umat Islam, mudah-mudahan bisa dicarikan solusi yang indah dan solusi yang lebih cantik lagi. Makanya hal ini pasti kita utamakan dialog ataupun musyawarah sama kita umat muslim, sehingga nanti orang memandang Islam itu memang sebagai rahmatan lil alamin ya, bukan sesama umat muslim itu kok gontok-gontokan. Yang menjadi senang, yang menjadi riang itu adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti karena perpecahan ini menjadikan senjata bagi mereka untuk menyerang Islam. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin ya menjadikan KUA itu sebagai tempat untuk bisa digunakan oleh saudara-saudara kita semua agama untuk melakukan proses pernikahan, karena KUA ini adalah etalase Kementerian Agama ya. Kementerian Agama itu kan kementerian untuk semua agama. Seharusnya KUA juga memberikan pelayanan keagamaan kepada umat agama non-Islam. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya hidup di lingkungan non-muslim ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Wow.